Indonesia, yaitu tugas esai yang berjudul investasi saham. Saya akan menjelaskan apa itu investasi saham. Sebenarnya saham merupakan suatu hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja masyarakat belum tahu atau belum menyadari keberadaan instrumen investasi yang satu ini. Banyak orang yang beranggapan bahwa saham itu judi, saham itu haram, dan lain sebagainya. Karena kurangnya wawasan mengenai saham inilah yang akhirnya membuat banyak orang jadi takut untuk berinvestasi di saham. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi tentang investasi saham, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu saham. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa investasi adalah keikutsertaan kita dalam menanamkan modal di suatu perusahaan gitu, dalam tujuan untuk kita mendapatkan suatu keuntungan atau profit itu. Nah, investasi di saham sendiri kita mendapatkan keuntungan dari capital gain atau juga dividen di tiap tahunnya, tergantung perusahaan atau kebijakan perusahaan itu sendiri. Lalu kapan sih kita memulai untuk berinvestasi di saham atau di pasar modal? Jawabannya adalah sekarang atau sedini mungkin gitu ya. Menurut saya berinvestasi itu haruslah ya sedini mungkin gitu ya, karena dengan umur yang sekarang atau 20 tahunan gitu, termasuk mahasiswa-mahasiswa itu harusnya lebih melek keuangan gitu, lebih paham tentang investasi, karena lebih cepat, lebih baik gitu. Di umur yang sekarang kita 20 tahun sudah mulai berinvestasi itu bagus, karena di kemudian hari itu kita punya simpanan gitu, punya simpanan di investasi instrumen saham atau di lainnya gitu, agar kita mencapai target kita ke depannya untuk apa gitu investasi ini. Dan juga apakah kita punya target ke depan itu untuk beli apa gitu, terus tujuannya untuk usaha atau apa, atau bisa juga tujuannya itu financial freedom gitu atau kebebasan keuangan. Mengapa harus investasi di saham gitu ya? Nah, pertanyaan tersebut mungkin sering diucapkan oleh orang-orang yang awam atau masyarakat umum di perdesaan gitu. Dibandingkan dengan instrumen investasi yang lainnya di Indonesia, saham memang belum sekuler deposito, obligasi atau properti. Properti itu kayak semacam tanah, terus kontrakan atau perumahan gitu ya. Namun pernahkah terbayang di benak Anda gitu, di benak Anda terbayang membeli suatu perusahaan, dengan harga yang sangat minim gitu. Nah, masyarakat di Indonesia sendiri itu cenderung berperilaku konsumtif. Nah, konsumtif itu sendiri cuman berani membeli produk-produknya dari perusahaan itu gitu. Kayak misalkan perusahaan Unilever. Perusahaan Unilever itu kan jualannya kayak misalkan odol, sampo, terus produk-produk rumah tangga lainnya gitulah ya. Padahal mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar tersebut dengan kita hanya membeli sahamnya doang, kita dapat bagian atau ya bisa disebut dividen dari kita membeli saham perusahaan tersebut gitu, atau dapat keuntungan dari perusahaan tersebut dengan kita membeli saham perusahaan tersebut begitu. Nah, kalau misalkan kita sudah membeli saham suatu perusahaan kayak misalkan Unilever atau perusahaan Telkom Indonesia, kita berhak mendapatkan undangan RUPS. Nah, RUPS itu singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, walaupun kita mempunyai satu lot saham gitu, satu lot saham itu artinya 100 lembar saham, walaupun kita hanya mempunyai satu lot saham, kita berhak mengikuti undangan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham di suatu perusahaan gitu. Dan juga kita dapat dividen atau keuntungan dari laba bersih suatu perusahaan tersebut
untuk memegang saham. Nah, saham sendiri sangatlah mudah untuk ditransaksikan, atau kita cuma megang HP doang gitu. Kita bisa membeli saham suatu perusahaan yang kita inginkan gitu. Kayak misalkan kita pengen membeli perusahaan kita ingin membeli saham perusahaan Unilever, kita cuma hanya membuka rekening dana nasabah di aplikasi perusahaan sekuritas di Play Store. Kita cuma daftar, terus upload KTP, terus rekening BCA. Kalau kita tanda tangani surat-surat perjanjian yang diberikan oleh sekuritas tersebut. Nah, setelah kita selesai, kita tunggu kira-kira ya 1x24 jam lah, 1 hari sebelum di ACC. Nah, kalau misalkan kita sudah di ACC ya, rekening dana nasabah tersebut di sekuritas, kita bisa memantau atau membeli atau bertransaksi saham atau berinvestasi saham di aplikasi tersebut gitu. Cuma dengan satu HP doang, kita dapat bertransaksi atau berinvestasi di pasar modal atau di saham gitu. Kalau dibandingkan dengan dulu itu kita membeli atau menjual saham itu harus pergi ke kantor Bursa Efek Indonesia gitu. Itu kan sangat bisa disebut buang-buang waktu gitu. Buang-buang waktu, terus ongkos, terus apalagi pikiran kita itu ya kemana-mana gitu. Pikiran kita ya memikirkan kayak harga saham itu akan naik atau turun, terus lagi perusahaan itu kinerjanya bagus atau tidak gitu. Ditambah kita harus pergi ke ke kantor Bursa Efek Indonesia gitu, ke pusatnya di Jakarta kalau misalnya. Nah, kalau misalkan kita terbentrok atau sibuk dengan pekerjaan dan lainnya, kita juga bisa menyewa manajer saham atau bisa disebut juga istilahnya broker saham gitu. Nah, si broker ini akan membantu kita untuk mencari saham mana yang lebih bagus, saham mana yang saat ini harganya lagi turun gitu, lagi diskonnya. Nah, si broker ini akan menghubungi kita kalau misalkan analisis dia tentang perusahaan tersebut yang ingin kita beli sahamnya. Dia atau si broker saham ini akan menghubungi kita, saham apa nih, misalkan saham apa nih yang lagi bagus dan harganya lagi turun gitu. Mereka akan konfirmasi ke kita apakah kita setuju dengan analisis mereka atau pendapat mereka untuk membeli saham perusahaan tersebut gitu. Kalau misalkan kita setuju, si broker akan membeli sahamnya. Kalau misalkan kita tidak setuju, si broker juga tidak akan semena-mena untuk membelinya gitu, tanpa konfirmasi dulu pada kita gitu ya. Nah, banyak yang bertanya, berapa sih modal untuk investasi di saham itu? Apakah modalnya sangat besar ataukah kecil gitu? Kecilnya itu berapa minimalnya? Nah, banyak orang masyarakat umum bertanya, investasi di saham itu cuma untuk orang-orang elit, orang-orang kaya, orang-orang kelas atas lah. Orang-orang seperti kita itu apakah bisa gitu ya? Apakah berani gitu terjun di investasi saham? Nah, jawabannya ya sangat-sangat bisa begitu ya. Karena dengan modal 100.000 saja kita bisa daftar atau berinvestasi di pasar saham gitu. Dulu saya pernah ikut sekolah pasar modal, daftarnya cuma 100.000 doang. 100.000 doang itu bukan untuk si yang ngadain sekolah pasar modal ini, tapi balik lagi ke kita itu. Si 100.000 ini, uang 100.000 ini balik lagi ke kita untuk modal awal kita deposit di investasi saham itu untuk sekuritas tersebut begitu. Jadi 100.000 itu bukan uang untuk pembayarannya gitu. Uang 100.000 itu balik lagi ke kita untuk modal awal kita berinvestasi gitu di pasar saham. Baiklah,
Cukup sekian presentasi atau penjelasan saya tentang karya esai yang disusun oleh saya, yaitu Romo Suherman, tentang investasi saham. Terima kasih untuk Ibu Maya Kuswati, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas UAS atau ujian akhir semester. Cukup sekian, terima kasih. Saya Rohman Suherman dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi jurusan Manajemen semester 1. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.